Halo guys, apa Lo, kabar? Wah, ini gara-gara PPKM kita nggak bisa ngobrol kayak pertemuan terakhir kemarin ya. iya Emo. Ya mau. Paksa pakai Zoom. Mm-mm. Apa kabar? Baik Mo. Baik mau. Baik banget. Kamu apa kabar? Baik juga kan? Habis Iyalah, habis diisolasi katanya. iya, saya habis disendirikan karena mengandung yang berbahaya bagi khalayak ramai. Tapi untungnya saya sendiri nggak apa-apa. Artinya hampir tanpa gejala gitu loh. Waduh. Pantas aja mau. Romo harus dikarantina. Karena malah yang kayak gitu tuh berbahaya buat orang banyak, buat khalayak ramai gitu. Iya itu. Karena orang tanpa gejala udah terinfeksi tapi orangnya nggak sadar. Tiba-tiba bisa nulari orang lain. Iya sih, kalian ini satu sisi saya itu suka karena kalian tuh kritis. Tapi di sisi lain, aduh, apa yang kalian ungkapkan itu membuat saya itu kayak tersangka yang harus disingkiri gitu loh. Nggak gitu mau, bukan maksudnya kita begitu. Tapi kan emang imun setiap orang tuh kan beda-beda ya, satu sama yang lainnya. Nah, ada juga orang yang misalnya terpapar tapi dia baik-baik aja, misalnya kayak Romo gitu. Terus ada juga yang terpapar tapi dia ada banyak gejalanya, kerasalah gitu. Ya itu, ada yang merasa terpapar, kayaknya menunjukkan gejala-gejala gitu. Tapi setelah dicek ternyata baik-baik aja. Waduh, Gustaf, kalau itu mah ciri-ciri orang baperan, orang-orang yang cari perhatian. Kok malah jadi baperan? Tapi memang seperti itulah situasinya, persis seperti yang kita obrolkan barusan. Maka menurut saya lalu kita paham mengapa pemerintah kita sekarang ini mengambil kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Ini kan kebijakan penuh resiko. Saya katakan penuh resiko karena pemberlakuan kebijakan itu memberi dampak yang sangat luar biasa. Guncangannya di banyak sektor, baik itu ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya, gitu kan. Wah, tak kira sinyalku jelek. Tapi ya, yang Romo bilang itu ya betul memang. Zaman sekarang di waktu-waktu ini orang tuh jadi susah gitu mau ngapa-ngapain. Misalnya mau cari makan, apalagi ya susah banget karena banyak tempat yang harus ditutup misalnya. Terus juga sampai sekarang pun kan banyak jalan yang diblokade, ditutup. Jadi orang terbatas mau kemana-mana gitu. Iya. Betul. Apalagi PPKM kan rencana kemarin cuma sampai tanggal 25 Juli ya. Ya, 25 Juli. Sekarang diperpanjang lagi sampai 2 Agustus. Katanya yang udah sampai level 4 itu. Ya semoga habis tanggal 2 Agustus itu aturan bakal dilonggarkan lah. Ya semoga itu karena penyebaran bisa menurun signifikan. Misalnya ya tadinya level 4 bisa turun jadi level 3, level 3 bisa jadi level 2. Ya makin kecil angkanya, aturan PPKM bisa makin longgar lah. Iya, betul sekali Gus. Katanya kan level itu menandakan kondisi dan situasi suatu daerah. Semakin aman sebuah daerah dari pandemi COVID-19 ini, maka levelnya akan menurun. Mulai tanggal 25 kemarin semua berangkat di start yang sama. Levelnya semua 4. Tapi kemudian secara bertahap tiap daerah akan dinyatakan levelnya menjadi 3, 2 maupun sampai syukur-syukur sampai 1 itu. Maka kita harus doakan toh semoga banyak daerah di Jawa Bali ini levelnya turun mendekati ke angka 1 semua. Amin. Ya, amin. Coba ya bisa kayak film-film superhero itu, situasi kacau kayak gini bisa tiba-tiba muncul tokoh heroik yang bisa nyelamatin banyak orang. Loh, kenapa Gus? Tiba-tiba kok ngomongin soal hero gitu? Emang ada apa? Ya,
gara-gara PPKM ini kan, makin banyak waktu di rumah aja, akhirnya jadi generasi rebahan. Kerjaannya cuma tidur, nonton film. Ya nonton film itu kebetulan belakang ini suka film superhero gitu. Ya bayangin aja ya, bisa happy ending kayak gitu, bisa ya indah-indah lah kayak film-film gitu. Ya, tapi kalau emang itu bener mah enak. Sayangnya kan hidup tidak seindah itu. Ya iya sih. Tapi menarik loh yang disampaikan sama Gustaf barusan itu. Omong-ngomong soal nonton film hero, kita lalu pas kalau bicara tentang hero. Nah, apa kalian itu sadar bahwa di dalam keimanan kita juga dikenalkan dengan tokoh hero. Ada loh dalam iman kita. Ada tuh, Mo? Oh, ada dong. Memang iya sih, hero yang saya maksudkan definisinya atau gambarannya tidak seperti yang mungkin nanti Gustaf ceritakan. Sebab hero yang saya maksudkan memang tidak digambarkan sebagai sosok yang misalnya bisa lari cepat kilat, bisa terbang, kemudian ditembak di kebal, bisa tembus ke tembok, dan lain sebagainya itu. Tapi hero yang saya maksudkan itu mempunyai kekuatan super, melampaui kekuatan manusia, dalam artian mereka itu tetap diam walaupun disakiti, mendoakan ketika dilukai, bahkan mereka berserah pasrah ketika dihukum mati. Ini maksudnya para orang kudus itu ya, Mo? Satu santa yang kita imani gitu ya? Betul kan? Karena mereka membela iman, mereka harus menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi. Wajar ya? Wajar. Kalau kita mendapat perlakuan seperti itu, kan inginnya membalas. Betul kan? Betul. Iya. Istilahnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu hukum dunia, bro. Romo Banu, Yo. Kira-kira ya, atau menurut Romo Banu ini, Santo-Santa yang tadi udah diceritain yang punya kepribadian luar biasa seperti itu, kok bisa ya mereka ngelakuin seperti itu ya? Ya, itu pertanyaan yang menarik dari si Jo. Kalau kita melihat atau membuka kembali keimanan kita lalu ditatapkan pada kenyataan jika Gusti Yesus memberi pesan kepada kita umat manusia tentang 3 perkara utama. Nah, 3 perkara utama itu adalah iman, harapan, dan kasih. Dari ketiga hal ini sudah ditegaskan jika yang paling utama itu adalah kasih. Nah, rentetannya bagaimana? Pertama, orang harus punya iman. Iman bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu baik. Nah, kalau kita andaikan seperti kado, Gusti memberi kado yang paling indah dalam hidup kita. Bungkusnya bisa saja itu tidak bagus. Seperti situasi saat ini kita mengalami pandemi, lalu kita mengalami tantangan kesulitan. Tapi dari pengalaman yang sudah-sudah, dengan pengalaman tidak enak, orang lalu naik kelas menjadi lebih bagus. Ada orang yang sukses mengawali usahanya itu dari banyak kegagalan. Ada yang mengalami kesehatan setelah dia berliku-liku mencari bentuk pengobatan. Ada orang yang menjadi dewasa sekali setelah mengalami banyak pengalaman tidak menyenangkan. Kayak gitu. Nah, itu adalah iman. Iman keyakinan bahwa Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Dari iman ini, kita lalu mempunyai harapan untuk menjalani hari ini dengan penuh optimisme. Karena kita yakin apa yang terjadi hari ini seperti apapun, ini nanti akan baik adanya. Nah, karena orang punya banyak harapan, dia lalu bisa membagikan kasih. Kenapa? Karena harapan ini bagaikan minyak untuk lampu dian. Kalau minyaknya banyak, maka nyalanya akan langgeng. Sebaliknya, kalau minyaknya sedikit, nyalanya itu redup-redup, mudah ditiup angin dan mati. Kalau orang nggak punya harapan, itu kan kita membayangkannya
orang yang tidak punya semangat, lesu, orang mengatakan hidup segan mati tak mau, kayak gitu. Nah, kalau dia sendiri aja nggak punya harapan, bagaimana orang bisa berharap pada dirinya, kan gitu. Nah, orang yang punya iman besar, harapan besar, kasih yang besar, dia sanggup untuk menanggung perkara-perkara yang susah. Seperti Santo Santa itu menurut saya, mereka mengimani sungguh bahwa apa yang mereka perjuangkan itu benar dan hasilnya tidak harus diterima saat ini, sehingga berserah pasrah itu justru buah dari iman yang dalam. Kira-kira gitu. Kalau kaitannya seperti yang diomongkan Romo tadi, kira-kira di masa pandemi kayak sekarang ada nggak ya tokoh-tokoh seperti gitu? Oh, ada dong. Ada dong, Gus. Ada. Coba ingat, tokoh penemu vaksin yang tidak mau mengambil royalti. Siapa? Iya, viral itu di media sosial mungkin. Namanya Sarah Gilbert. Ya, yes, betul. Karena sikap beliau, vaksin sekarang bisa diproduksi secara massal dan murah. Itu adalah salah satu contoh untuk kita di zaman ini, bagaimana orang bisa menjadi hero bagi yang lain. Dan kita masih bisa mencari contoh-contoh lain, sosok-sosok seperti Ibu Sarah Gilbert ini. Saya mengandaikan Ibu Sarah Gilbert ini sudah punya harapan yang sangat besar tentang masa depan yang lebih baik. Sehingga lalu beliaunya tidak lagi dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan yang membuahkan upaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya kan? Kalau orang yang takut dan cemas, itu kan cenderung menyelamatkan diri. Betul ya? Iya. Kalau orang punya keyakinan, itu kan sudah bisa memikirkan banyak orang. Tidak mengambil royalti itu bagian dari cara memikirkan banyak orang. Gitu. Dan menurut saya itu salah satu contoh. Kita masih bisa menemukan contoh-contoh lain di sekitaran kita dalam kapasitas yang berbeda pastinya, dalam wujud yang berbeda-beda juga. Gitu, bro. Intinya situasi krisis seperti ini, bagaimana cara kita bisa berbaik kasih pada sesama kita gitu ya. Ya seperti sifat superhero dari para orang kudus yang kita imani. Gitu kan? Ya. Betul, aku juga setuju. Jangankan di situasi krisis yang kayak gini ya, banyak orang yang misalnya ngambil keuntungan dalam kesempitan gitu. Awal-awal corona dulu deh, kita pasti masih ingat juga tuh, pas itu masker langka banget. Ya. Semua orang nyari masker. Terus karena itu banyak orang yang jual masker mahal banget. Belum yang diumpetin, ditimbun. Nah, kayak gitu kan bikin harga masker di pasaran dulu mahal banget. Terus juga yang akhir-akhir ini yang kita rasakan mungkin banyak banget berita orang butuh banget sama oksigen itu. Nah, kalau ngeliat kayak gitu gimana coba misalnya besok-besok masih kayak gini, apalagi gitu. Jangan sampai ada yang kayak gitu lagi. Jangan sampai, iya. Dalam situasi, apalagi situasi krisis seperti kata Sijo, kita membutuhkan banyak hero. Janganlah kita malah menjadi orang yang cari keuntungan di situasi sempit yang tidak menyenangkan seperti kata J tadi itu. Terima kasih pada Maka kalau bicara soal hero, kita tidak usah lihat jauh-jauh sampai ke Hollywood gitu ya. Tapi kita belajar dari nama baptis kita masing-masing. Teladan kasih apa dari para santo santa pelindung kita yang bisa kita teladani untuk kita lakukan di masa ini. Betul nggak? Betul. Ngomong-ngomong, kalian tahu kisah nama baptis kalian nggak? Lupa, ya nanti cari lagi. Dan ini juga kebetulan
di akhir bulan ini saudara-saudara kita akan merayakan pesta nama pelindung. Ingat enggak? Wilayah Ignatius. Yes. Oh, ya ya. Betul. Karena akhir bulan ini adalah pesta dari Santo Ignatius Loyola. Kisahnya luar biasa yang diikuti oleh para Romo Bruder Jesuit yang juga luar biasa itu. Nah, dari kisah para hero itu, kita lalu bisa belajar bagaimana memperjuangkan nilai-nilai menjadi berkah bagi banyak orang di sekitaran kita. Maka kembali lagi ke awal tadi, kita harus membuka lagi kalau kalian lupa ya toh, kisah dari santo-santa pelindung kita yang dipilih secara sengaja jadi nama baptis kita, ya kan? Betul, Mo. Itulah penyakit kita yang suka lupa, dan kalau lupa minta dimaklumi, ya itulah. Tapi nggak apa-apa. Mari kita berdoa bersama-sama untuk banyak orang yang sedang berupaya menjadi hero di masa krisis pandemi ini. Ada yang membagi makanan secara gratis, ada yang berjuang di dunia kesehatan, ada yang berjuang sebagai penentu kebijakan. Kita doakan semuanya. Semoga diberi kelancaran dan pandemi segera berakhir. Dan jangan lupa, Gustaf sama Jo, kita juga perlu berdoa agar kita boleh menjadi hero bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Gitu. Harus mau sih. Apalagi ya ada banyak deh di sekitar kita hal yang bisa diaplikasikan seperti yang Romo bilang tadi. Iya. Berarti kalian mau ya mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berusaha menjadi hero, sekaligus berdoa agar kita bisa menjadi hero bagi orang sekitar kita. Siap. Ya, mau. Bisa. Ya, Gustaf sama Sijo, obrolan kita cukupkan segini dulu ya toh. Kita lanjut lain kesempatan. Kalau sudah tidak ada PPKM, kita ngobrol langsung. Ya. Tapi kalau ada PPKM, ya kita pakai media yang ada, gitu ya. Oke. Ya. Oke. Salam sehat, salam untuk semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi, Romo, Yohan. Sampai ketemu. Bye. Bye.